Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Kemalawati dari SMP Negeri 2 Samudra. Dan saya Mulyana berasal dari SMP Negeri 2 Nibo. Saya Mariana berasal dari SD Negeri 5 Samudra. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Oke Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal kita untuk melakukan beberapa pertanyaan ini sama Ibu ya. Iya Bu. Pertama yaitu mengenai mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Baik Bu, dalam coaching hari ini KUT dan KUS akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Iya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada KUS, dan juga bagaimana KUS tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada pemetaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Oke Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi gini Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching, saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap KUS Ibu. Terima kasih Bu, buat kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik Bu. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik juga. Ada waktu Bu malam dengan saya ingin curhat sama Ibu. Silakan Bu. Gini Bu Mala, saya kan ada masalah di sekolah nih tentang bullying Bu. Bagaimana sih Bu tentang bullying ini, akan malah mengerti Bu? Saya sangat mengerti tentang bullying. Sekarang siswa-siswi khususnya di SMP sangat sulit untuk kita atasi dan kita perlu mengambil tindakan agar permasalahan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau menurut Ibu sendiri, langkah pertama apa yang Ibu lakukan? Pertama, kita coba identifikasi situasi skala 1 sampai 10. Ya. Saya merasa dalam kajian ini akan mudah ya Bu. Dan kayaknya baru dua nih. Bullying masih banyak terjadi dan nggak bisa kita atasi. Bagaimana itu Bu? Saya mengerti. Menurut Ibu apa kekuatan yang bisa Ibu punya untuk mengatasi masalah ini? Kekuatan saya yaitu ada beberapa guru yang sudah mau peduli tentang bullying. Gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu ada hambatan atau gangguan apa yang mungkin muncul? Ada Bu, hambatannya yaitu kadang-kadang ada siswa itu kan yang ketakutan yang jadi korbannya, tidak mau melapor kepada gurunya, sehingga masalah semakin rumit, dan masih ada sebagian guru yang tidak mau peduli tentang keadaan tersebut. Oke, kita lanjut ke solusinya nih Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira apa solusi dari Ibu Mul yang Ibu mau pikirkan untuk mengatasi masalah ini? Iya, saya pikir bisa mulai dengan awareness campaign tentang dampak bentuk bullying. Oh gitu.
bagus Bu. Langkah awal yang bagus menurut saya. Udah ada rencana untuk kedepannya. Jadi gimana Bu capaian ini bisa dicapai? Saya mau bikin program edukasi anti bullying nih Bu. Iya, dan mengajak guru serta teman-teman untuk buat ikut serta. Terus saya buat forum agar berani berbicara yang siswa tadi yang menjadi korban. Oh, jadi ada prioritas tertentu dalam rencana ini Bu ya? Ada Bu. Pertama, Iya. harus terlebih banyak guru yang terlibat. Lalu program edukasi dan forum untuk korban. Itu Bu. Kemudian jangka waktunya bagaimana nih? Jangka waktu ya Bu. Saya harap dalam beberapa bulan saya sudah bisa mulai dengan program ini. Dan mungkin beberapa bulan lagi bisa lihat perubahan positifnya Ibu. Oh gitu ya. Jadi apa namanya, perubahan positif itu cara Ibu mengukur keberhasilannya itu bagaimana? Yaitu dengan suksesnya bisa dilihat dari penurunan kasus bullying Bu. Semakin banyak siswa yang berani berbicara Bu. Yang berani berbicara Ibu. Iya, keren Bu, keren. Jadi atas partisipasi Ibu ini sangat keren menurut saya. Jadi setiap rencana pasti ada rintangannya. Jadi bagaimana cara Ibu menghadapinya? Kita Bu perlu siapin rencana A atau B. Ya. Kalau rencana A tidak berhasil, kita buat rencana B yang kita lakukan dan berkomunikasi sesama rekan atau buat masalah yang mungkin muncul gitu Bu. Jadi masalah yang mungkin muncul akan diutamakan gitu Bu ya? Iya Bu. Nah, jadi kira-kira nih komitmen Ibu ini terhadap rencana aksi ini kapan mau dilakukan? Komitmen rencananya Bu 1 bulan itu Bu. Saya akan memaksimal sebaik mungkin Bu. Ada nggak seseorang yang bisa diajak bantu untuk menjadikan komitmen aksi ini menjadi lebih terlaksanakan gitu? Ada Ibu, ada teman-teman atau rekan-rekan saya Bu yang ikut membantu saya dalam usaha ini. Kemudian gimana tindak lanjut dari Bu Mul terhadap sesi coaching ini? Saya selalu pantau terus perkembangan rencana ini dan kalau ada kendala saya pasti berbicara sama Ibu lagi. Bagaimana Ibu? Bagus banget Bu. Saya percaya Ibu bisa mengerjakan dengan bagus ya. Perkembangan ini semua butuh waktu ya kan. Jadi karena butuh waktu dan butuh komitmen, jangan sungkan-sungkan Ibu ngomong sama saya tentang hambatan-hambatan. Makasih Ibu, saya sudah membantu saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Mul. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Mala, menurut saya sebagai observer dari proses coaching tadi, Ibu Mala dan Bu Mul sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan terlihat adanya alur Tirta. Bu Mala juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Mul bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan saya yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu. Oke Bu, cuma itu saja Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan
kucing lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan juga saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.